Halo brother, kita lupakan dulu sejenak kisruh dan polemik yang terjadi di tubuh Serikat Youtuber Indonesia. Semoga mereka cepat menemukan solusi terbaik buat eksistensi kedepannya grup tersebut. Sekarang kita beralih dulu ke tema lain. Tema yang akan saya angkat adalah prediksi mengerikan yang pasti akan terjadi di masa depan nanti. Langsung kita kupas apa saja. Yang pertama, bengkel perbaikan kendaraan akan hilang. Yang kedua, mesin yang menggunakan bensin memiliki 20.000 bagian, sedangkan mesin listrik hanya memiliki 20 bagian saja. Mobil listrik dijual dengan garansi seumur hidup dan hanya diperbaiki oleh dealer. Hanya perlu waktu 10 menit untuk mengganti mesin listrik tersebut. Yang ketiga, mesin listrik tidak diperbaiki di dealer, tetapi dikirim ke bengkel regional untuk diperbaiki dengan robot. Yang keempat, mesin listrik yang gagal fungsi ditunjukkan oleh lampu yang menyala. Lalu Anda akan pergi ke tempat yang menyerupai mesin cuci mobil. Dan mobil akan ditarik, sementara Anda ngopi. Dan mesin mobil akan diganti dengan yang baru. 5. SPBU atau Pertamina akan hilang. 6. Meter parkir akan diganti oleh dispenser listrik. Banyak perusahaan akan memasang stasiun isi ulang listrik. 7. Kebanyakan pabrik kendaraan yang cerdas telah mengalokasikan uangnya membangun pabrik mobil listrik. 8. Industri batubara akan hilang. Perusahaan minyak dan gas akan hilang. Lalu pengeboran minyak akan hilang pula. Selamat tinggal kepada OPEC. 9. Rumah-rumah akan menghasilkan dan menyimpan energi listrik di siang hari dan akan menggunakan serta menjual listriknya ke grid. Grid akan menyimpan dan menyalurkannya ke industri yang banyak menggunakan listrik. Apakah Anda sudah melihat atap Tesla? Selanjutnya, nomor 10. Masa depan mendekati kita lebih cepat daripada yang kita kira. Nomor 11. Di tahun 1998, Kodak mempunyai 170.000 karyawan atau pegawai dan menjual 85% foto kertas di seluruh dunia. Hanya dalam beberapa tahun model bisnis mereka hilang dan bangkrut. Siapa yang mengira itu akan terjadi? 12. Apa yang terjadi pada Kodak dan Polaroid akan terjadi di kebanyakan industri dalam 5-10 tahun yang akan datang. Selanjutnya 13. Apakah pada tahun 98 Anda mengira bahwa 3 tahun setelahnya tidak akan pernah lagi ada foto menggunakan film? Dengan gadget canggih, siapa yang masih memiliki kamera dengan film? 14. Kamera digital ditemukan tahun 1975. Barang pertama hanya memiliki 10.000 piksel tetapi mengikuti hukum Moore. Dengan perkembangan teknologi yang eksponensial, barang yang semula mengecewakan menjadi super dan menjadi mainstream dalam waktu singkat. 15. Hal itu terjadi lagi tapi jauh lebih cepat dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kesehatan, kendaraan listrik, pendidikan, pencetakan 3D, agriculture, dan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, nomor 16. Lupakan buku tentang kejutan masa depan, tapi sambutlah revolusi industri keempat. 17. Software telah dan akan terus mengacaukan banyak industri tradisional dalam 5-10 tahun yang akan datang. 18. Uber seperti halnya Gojek di Indonesia hanya piranti software. Mereka tidak memiliki mobil, tetapi sekarang mereka adalah perusahaan taksi terbesar di dunia. Semua supir taksi tidak akan mengira hal itu akan terjadi. Next, nomor 19. Airbnb sekarang adalah perusahaan hotel terbesar di dunia, walaupun mereka tidak memiliki properti apapun. Tanyakan kepada Hotel Hilton, apakah dulu mereka mengira hal itu akan terjadi? Nomor 20. AI atau Artificial Intelligence komputer akan menjadi lebih baik secara eksponensial. Tahun ini komputer mengalahkan pemain game terbaik di dunia 10 tahun lebih cepat daripada yang diperkirakan. 21. Di USA, pengacara muda sudah tidak punya pekerjaan. Loh, kok bisa? Berkat Watson IBM, Anda bisa memperoleh nasihat hukum dalam hitungan detik, yakni untuk hal-hal dasar. Dengan akurasi 90% dibandingkan 70% akurasi bila dilakukan oleh manusia. Jadi, jika Anda belajar hukum, berhentilah segera. Kebutuhan pengacara akan berkurang 90%. Hanya spesialis sebelah tahu yang masih bisa bertahan. Next, nomor 22.
Watson telah membantu dokter mendiagnosa kanker 4 kali lebih akurat dibandingkan dokter manusia. 23. Facebook sekarang memiliki software pengenal pola yang dapat mengenali wajah jauh lebih baik daripada manusia. Pada tahun 2030, komputer akan lebih cerdas daripada manusia. Wow, amazing guys. Selanjutnya nomor 24. Di bidang kendaraan otomotif. Pada tahun 2018, mobil tanpa supir pertama sudah muncul. Dalam waktu 2 tahun ke depan, seluruh industri akan dikacaukan. Anda tidak perlu sopir lagi karena Anda akan memanggil mobil dengan telepon. Lalu mobil itu akan muncul di lokasi dan mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Tidak perlu bingung memarkir mobil itu. Anda hanya akan membayar jarak tempuh dan Anda dapat tetap produktif selama naik mobil tersebut. Anak-anak tak perlu punya SIM dan tak pernah be-back home map CP memiliki mobil. Selanjutnya 26. Hal itu akan mengubah wajah kota-kota kita karena kita hanya perlu mobil 90-95% lebih sedikit. Lahan-lahan parkir bisa jadi taman kota. Nomor 27. Sekitar 1,2 juta orang meninggal karena kecelakaan tiap tahun, termasuk yang disebabkan berkendara sambil mabuk. Sekarang kita memiliki satu kecelakaan tiap 60.000 mil. Nanti dengan kendaraan tanpa supir, angka itu akan turun menjadi satu kecelakaan tiap 6 juta mil. Ini akan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahunnya. Selanjutnya nomor 28. Kebanyakan perusahaan mobil tak diragukan lagi akan menjadi bangkrut. Perusahaan mobil tradisional hanya mencoba pendekatan evolusioner dan hanya berusaha membuat mobil yang lebih baik. Sementara perusahaan teknologi, misal Tesla, Apple, Google melakukan pendekatan revolusioner dan membangun komputer di atas roda. Selanjutnya nomor 29. Lihat apa yang dilakukan Volvo sekarang. Tidak ada lagi mesin pembakaran internal di kendaraan mereka. Mulai tahun ini untuk model 2019 semua menggunakan listrik atau hybrid dengan maksud nantinya akan melenyapkan model-model hybrid. Selanjutnya nomor 28. Banyak ahli-ahli teknik di Volkswagen dan Audi takut terhadap Tesla dan memang seharusnya begitu. Lihat semua perusahaan yang menawarkan mobil listrik. Beberapa tahun lalu keberadaan mereka tidak bisa dirasakan. Selanjutnya nomor 29. Perusahaan asuransi akan mengalami kesulitan masif tanpa kecelakaan. Biaya akan menjadi lebih murah. Model bisnis asuransi mobil akan hilang. 30. Real estate akan berubah. Jika orang bisa bekerja pulang pergi, mereka akan tinggal di tempat yang jauh untuk hidup di lingkungan yang lebih terjangkau dan lebih menyenangkan tentunya. Selanjutnya 31. Mobil listrik akan menjadi mainstream pada tahun 2030-an. Kota menjadi tidak berisik karena semua mobil baru akan menggunakan listrik. 32. Kota juga akan memiliki udara yang lebih bersih. 33. Listrik akan menjadi sangat murah dan bersih. 34. Produksi listrik tenaga surya telah mengalami kurva pengembangan eksponensial selama 30 tahun. Tetapi sekarang perkembangan itu sedang dipacu lebih kencang lagi. 35. Perusahaan energi fosil sedang berusaha mati-matian membatasi akses ke grid untuk mencegah munculnya pesaing dengan instalasi listrik tenaga surya di rumah-rumah. Tetapi upaya itu tidak akan bisa berlanjut karena teknologi tidak akan bisa dibendung. Selanjutnya 36. Di bidang kesehatan, harga tricorder X akan diumumkan tahun ini. 37. TV dan koran akan mati dengan sendirinya. Siapa yang sekarang masih baca koran atau siapa yang sekarang masih melihat TV? Hanya sebagian kecil orang-orang di atas 50 tahun. Sedangkan milenial beralih ke YouTube dan sejenisnya yang lebih cepat. Selanjutnya nomor 38. Layanan perbankan dan tiketing sudah mandiri dan tidak perlu customer service atau teller lagi. Akan ada jutaan profesi pekerjaan yang hilang 10-20 tahun ke depan. Banyak perusahaan akan membuat perangkat medical yang disebut tricorder dalam film Star Trek yang bekerja dengan telepon Anda yang akan memindai retina Anda, sampel darah Anda, dan napas Anda tentunya. Lalu dia akan menganalisa 54 biomarker yang akan mengidentifikasi hampir semua jenis penyakit. Saat ini sudah terdapat lusinan aplikasi telepon untuk tujuan kesehatan. Tambahan penting dari saya, untuk yang menyukai tantangan berinvestasi saham, kemungkinan mulai sekarang bisa melirik perusahaan-perusahaan berbasis IT
industri kelistrikan seperti Tesla atau perusahaan-perusahaan yang menjual teknologi kelistrikan, tenaga surya, dan lain-lain. Startup portal penunjang masa depan macam Uber, Airbnb, dan lain-lain, dan teknologi perbankan dan telekomunikasi bisa sangat-sangat diperhitungkan. Setelah kita mereview prediksi tadi, lalu timbul pertanyaan, sudah siapkah Anda untuk menyongsong semua perubahan itu? Biarlah sang waktu yang menjawab semuanya. Sekian prediksi-prediksi mengerikan yang sudah kita bahas di atas. Kalau Anda memiliki referensi lain mengenai prediksi yang belum saya sebut, silahkan komen di kolom komentar. Saya tunggu ya. Sekian video kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat tentunya. Terima kasih sudah stay tune. Sampai jumpa.